Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah farmakologi bersama dengan saya, Apoteker Disi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang farmakologi obat-obat yang bekerja pada sistem kardiovaskuler. Mari kita mulai. Sebelumnya kita mulai dulu dengan melihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan penggolongan obat-obatan kardiovaskuler dan hiperlipidemia. Yang kedua, agar mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mekanisme kerja, indikasi, kontraindikasi, dan efek samping dari obat-obatan hiperlipidemia dan kardiovaskuler. Ini outline materi kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama akan ada pendahuluan, kita akan bahas terkait patofisiologi, kemudian kita akan melihat bagaimana fungsi dan bisa terjadinya hipertensi. Lalu kita akan melihat obat-obat yang digunakan sebagai antihipertensi dan juga obat-obat yang digunakan sebagai obat-obatan pada kondisi gagal jantung. Baik, mari kita mulai dengan pendahuluan untuk kita melihat sistem kardiovaskuler pada manusia. Sistem kardiovaskuler pada manusia terdiri dari jantung, terdiri dari jantung dan pembuluh darah, di mana jantung ini adalah organ yang fungsinya memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh, ke kepala, ke paru-paru, ke ginjal, ke hati, ke sistem gerak yang lain seperti tangan, seperti kaki, seperti itu. Nah, kemudian pembuluh darah di sini adalah sistem yang membantu jantung untuk mengedarkan darah dari jantung menuju organ atau sebaliknya dari organ menuju ke jantung, seperti itu. Nah, kita masuk ke obat-obatan yang termasuk ke dalam antihipertensi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu definisi dan klasifikasi hipertensi sendiri. Nah, hipertensi itu adalah keadaan di mana systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik dan diastolic blood pressure atau tekanan darah diastolik itu dikatakan tinggi atau dikatakan hipertensi jika berada pada rentang 140 sampai 159 dengan tekanan diastolik 90 sampai 99. Itu termasuk ke dalam stage 1 hipertensi menurut GNC 7. Sedangkan menurut ACC atau AHA 2017 yang termasuk ke dalam stage 1 hipertensi adalah di mana ketika tekanan darah itu berada pada kisaran 130 sampai 139 dan tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89. Nah, sehingga untuk menegakkan diagnosa hipertensi itu boleh menggunakan GNC 7 atau AHA 2017. Nah, patofisiologi dari hipertensi sendiri itu dipengaruhi oleh simpatic nervous system. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem saraf simpatis, lalu ada RAAS atau renin angiotensin aldosteron system dan faktor-faktor hormonal serta vaskular endotelium atau endotel pembuluh darah. Kita mulai dengan patofisiologi yang pertama yang mengatur atau menyebabkan tekanan darah. Itu yang pertama adalah sistem saraf simpatik atau sympathetic nervous system. Nah, saraf simpatik ini seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin, itu menghasilkan neurotransmitter non-epinefrin, di mana neurotransmitter non-epinefrin ini kerjanya atau efeknya itu yang pertama meningkatkan kontraktilitas denyut jantung, dan yang kedua kerjanya adalah menyempitkan pembuluh darah dan menstimulus ginjal untuk menghasilkan enzim
menghasilkan enzim yaitu renin yang ada di ginjal dan mengaktifkan sistem RAAS atau renin angiotensin aldosteron system ya, di mana ketiga hal ini meningkatkan kontraktilitas jantung, menyempitkan pembuluh darah dan mengaktifkan sistem RAAS. Ini memiliki efek, ketiganya memiliki efek untuk meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya kita bahas tentang RAAS atau renin angiotensin aldosteron system, di mana RAAS ini atau sistem ini adalah sistem yang sangat banyak berpengaruh terhadap pengaturan tekanan darah seseorang. Nah, kita mulai dari angiotensinogen, di mana angiotensinogen ini dihasilkan oleh organ liver atau organ hati. Ketika angiotensin dihasilkan oleh liver, maka ginjal atau kidney akan merilis atau mengeluarkan enzim bernama renin, di mana renin ini fungsinya atau aktivitasnya adalah mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 ya. Angiotensinogen diubah menjadi angiotensin 1 oleh enzim bernama renin yang dihasilkan oleh ginjal. Nah, setelah angiotensinogen berubah menjadi angiotensin 1, maka paru-paru, lungs ya, paru-paru akan menghasilkan sebuah enzim yang namanya ACE atau angiotensin converting enzyme ya. Seperti namanya, ACE ini akan mengubah angiotensin 1 ya, mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini yang kemudian memiliki efek vasokonstriksi pada pembuluh darah ya. Pembuluh darah yang tadinya lebar kemudian terjadi vasokonstriksi menjadi lebih sempit ya. Pembuluh darah yang dipengaruhi oleh angiotensin 2 ini terjadi vasokonstriksi. Nah, angiotensin 2 ini juga memiliki aktivitas di kelenjar adrenal ya, memiliki aktivitas di kelenjar adrenal untuk merilis atau menghasilkan aldosteron ya. Jadi angiotensin bekerja di kelenjar adrenal, kemudian kelenjar adrenal akan menghasilkan aldosteron, di mana aldosteron ini akan bekerja pada ginjal ya, pada kidney untuk menstimulasi reabsorpsi dari NaCl dan air ya. Ketika terjadi reabsorpsi NaCl dan air secara besar-besaran yang dipengaruhi oleh enzim aldosteron tadi, maka yang terjadi adalah volume darah akan meningkat. Nah, terjadinya vasokonstriksi yang disebabkan oleh angiotensin 2 dan reabsorpsi yang disebabkan oleh aldosteron, inilah yang kemudian menyebabkan efek dari naiknya tekanan darah seseorang. Seperti itu ya. Jadi volume darahnya meningkat, kemudian pembuluh darahnya menyempit, itu menghasilkan tekanan darah menjadi naik. Seperti itu. Nah, ada juga yang selanjutnya penyebab yang mengatur dari tekanan darah seseorang adalah faktor-faktor hormonal, di mana di sini ada adrenal kortikal, vasopresin, hormon-hormon tiroid dan endotelin, di mana faktor-faktor hormonal ini akan menyebabkan meningkatkan ketebalan dari dinding pembuluh darah sehingga akan menyebabkan berkurangnya diameter dari pembuluh darah itu sendiri ya. Ketika dia normal itu pembuluh darah diameternya cukup besar, lalu ketika terjadi hipertensi itu pembuluh darah akan menyempit karena terjadi penebalan pada pembuluh darah. Nah, penebalan pada pembuluh darah ini akan menyebabkan naiknya resistensi dari pembuluh darah sehingga
darah yang melewati pembuluh darah akan menyebabkan dinding pembuluh darah ini lebih resisten. Seperti kita analogikan mengalirkan air lewat selang. Ketika selangnya semakin kecil, maka dibutuhkan tekanan yang lebih besar untuk mengalirkan air. Nah, ketika tekanannya lebih besar, sehingga menyebabkan tekanan arteri menjadi lebih tinggi. Ketika diukur menggunakan tensimeter, maka tekanan darah, blood pressure-nya juga akan meninggi. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu kondisi-kondisi penting dari sistem kardiovaskuler manusia. Ada yang namanya curah jantung atau cardiac output ya. Cardiac output ini adalah volume darah yang dipompa oleh jantung selama 1 menit. Ya, jadi curah jantung atau cardiac output adalah volume darah yang dipompa oleh jantung selama 1 menit, sehingga satuannya adalah mililiter darah per menit. Selain itu, curah jantung ini merupakan gabungan dari frekuensi detak jantung ya, berapa heart rate ya, atau frekuensi detak jantung dikali dengan volume sekuncup ya, di mana volume sekuncup ini adalah volume jantung memompa selama 1 kali detak ya. Jadi ketika jantung itu berdenyut ya, selama 1 kali berdenyut, berapa mililiter volume darah yang dipompa, itu yang namanya volume sekuncup. Sehingga curah jantung atau cardiac output itu merupakan heart rate atau detak jantung dikali dengan volume sekuncup, di mana dalam keadaan istirahat, frekuensi detak jantung atau heart rate kita itu adalah normalnya 70 denyut per menit ya. Sehingga volume sekuncupnya itu untuk stroke volume-nya adalah dalam keadaan istirahat itu 70 ml per denyut. Sehingga bisa dihitung ya, curah jantung manusia normal ketika istirahat itu adalah 70 denyut per menit dikali 70 mili per denyut, yaitu sekitar 4.900 mili per menit. Ya, jadi curah jantung atau volume jantung yang dipompa, volume darah yang dipompa oleh jantung dalam 1 menit itu normalnya saat keadaan istirahat adalah 4.900 mili per menit. Jadi sekitar 5 liter ya. Jadi sekitar 5 liter dalam 1 menit. Luar biasa ya. Jantung kita yang besarnya tidak lebih besar dari 1 kepalan tangan itu dapat memompa total volume darah sekitar 5.000 mili atau sekitar 5 liter dalam 1 menit. Itu luar biasa sekali. Nah, setelah tadi kita tahu kondisi penting yang terjadi pada atau kondisi yang penting yang dilakukan oleh jantung, sekarang kita bisa melihat regulasi dari tekanan darah ya. Karena sistem kardiovaskuler itu terdiri dari jantung dan pembuluh darah, maka tekanan darah manusia itu juga otomatis akan dipengaruhi oleh jantung dan pembuluh darah. Nah, kita lihat ini secara rinci ya, bagiannya secara rinci bagaimana tubuh kita, sistem tubuh kita secara sangat kompleks itu berpengaruh terhadap tekanan darah. Tekanan darah itu atau mean arterial blood pressure, tekanan darah arteri itu biasanya diukur oleh tensimeter di lengan bagian atas, karena di sana ada pembuluh arteri yang bisa diukur tekanan darahnya. Nah, tekanan darah itu dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu cardiac output atau pompa jantung tadi dan total peripheral resistance atau resistensi atau ketahanan dari pembuluh darah, di mana cardiac output ini dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu heart rate
detak jantung dan stroke volume atau volume sekuncup, di mana detak jantung dan volume sekuncup ini keduanya dipengaruhi oleh sistem simpatik ya atau sympathetic activity dan epinefrin ya dan epinefrin, sedangkan detak jantung dipengaruhi oleh sistem parasimpatik ya. Lalu total peripheral resistance atau ketahanan dari pembuluh darah itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu arterial radius atau jarak untuk dari arteri ini mengantarkan darah, dan blood viscosity atau kekentalan dari darah itu sendiri, di mana blood viscosity ini dipengaruhi oleh number of red blood cell atau banyaknya jumlah sel darah merah, sedangkan arterial radius ini dipengaruhi oleh local metabolic control ya, sistem metabolik dari seseorang, kemudian extrinsic vasoconstrictor control atau hal-hal faktor-faktor ekstrinsik yang menyebabkan vasokonstriktor. Nah, ini secara garis besar ya, tekanan darah kita oleh Allah sudah diatur sedemikian rupa sampai bisa stabil ya, bisa stabil ketika sistemnya itu masih baik. Nah, ketika terjadi tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah, itu maka ada hal-hal atau faktor-faktor di sini yang kemudian mempengaruhi jantung dan pembuluh darah yang tidak seimbang seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam obat-obatan yang digunakan sebagai antihipertensi. Yang pertama ada diuretik, ada vasodilator, dan cardioinhibitory drug. Ya, diuretik kemarin kita sudah bahas secara terperinci di video pembelajaran sendiri ya. Sudah kita bahas satu-satu apa saja golongan dari obat-obat diuretik, kemudian efek sampingnya kita juga. Ya, lalu ini diuretik ya. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas secara lebih terperinci terkait obat golongan diuretik. Ini kita bahas lagi secara sekilas ya, bahwa ada 4 golongan diuretik. Ada diuretik kalsium anhidrase inhibitor yang bekerja di tubulus proksimal, kemudian ada loop diuretik atau diuretik kuat yang bekerja di lengkung Henle, kemudian ada diuretik dari golongan thiazid yang bekerja di tubulus distal, kemudian ada diuretik hemat kalium atau natrium channel inhibitor yang bekerja di collecting duct ya. Jadi ada 4 jenis diuretik yang bekerja kemudian dapat menyebabkan penurunan tekanan darah. Ini efek jangka panjang dari penggunaan diuretik, karena sistem diuretik ini akan menurunkan volume darah, kemudian menurunkan cardiac output, kemudian menurunkan kadar natrium pada otot polos jantung, meningkatkan sensitivitas otot terhadap vasopresor, dan menyebabkan retensi vaskuler pada perifer. Itu efek secara umumnya akan menurunkan tekanan darah ya. Jadi ketika volume darahnya menurun ya, lebih sedikit, kemudian curah jantung atau cardiac outputnya jadi lebih sedikit, itu akan menyebabkan tekanan darahnya menjadi lebih rendah seperti itu. Ya, kita bisa lihat ya, loop diuretik kuat yang bekerja pada lengkung Henle, kemudian diuretik hemat kalium, diuretik thiazid, yaitu hidrotriazid. Dan ini efek samping diuretik sudah kita bahas juga, terjadi gangguan elektrolit, dehidrasi, hipovolemia atau berkurangnya volume darah, hipotensi atau tekanan darah menurun, kenaikan kreatinin darah, kemudian terjadi enselopati hepatik yang menyebabkan pasien penurunan fungsi hati.
Ini sistem renin-angiotensin-aldosteron system secara lebih terperinci. Nah, kita akan lihat kenapa kemudian renin-angiotensin-aldosteron ini menjadi penting terhadap pengaturan tekanan darah, karena ada obat-obatan yang kemudian bekerja pada sistem ini, sistem renin-angiotensin-aldosteron system ya. Kita lihat yang pertama adalah angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor ya. Jadi kita sudah lihat tadi ya, kalau ada yang namanya enzim yang akan menyebabkan atau mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya, yaitu enzim ACE tadi, angiotensin converting enzyme, yaitu suatu inhibitor kompetitif yang fungsinya menghambat kerja enzim ACE tadi, sehingga angiotensin 1 tidak dapat berubah menjadi angiotensin 2 ya, di mana angiotensin 2 tadi pengaruhnya banyak yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Efek hemodinamiknya adalah terjadi vasodilatasi pembuluh darah ya, karena efek angiotensin 2 ini adalah vasokonstriksi, maka ketika enzim yang akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 bekerja, maka terjadi vasodilatasi pembuluh darah, lalu menyebabkan kardiak relaxation atau relaksasi pada jantung. Kemudian efek neurohormonalnya akan meningkatkan kadar agen vasodilator seperti bradikinin, prostaglandin, dan nitric oxide. Kemudian dia juga akan menyebabkan penurunan kadar agen vasokonstriktor, yaitu angiotensin 2, epinefrin, norepinefrin, dan vasopresin. Kemudian efek antipoliferasenya akan menghambat proses degenerasi pada sel-sel jantung ya. Jadi angiotensin converting enzyme inhibitor ini memiliki efek hemodinamik, neurohormonal, dan antipoliferasi yang semuanya akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Contoh obatnya kita sudah tahu ya, mungkin juga sudah sering dengar, ada captopril, lisinopril, ramipril, enalapril, dan perindopril ya. Membahas obat-obatan antihipertensi ini gampang-gampang susah ya. Gampangnya karena masing-masing golongan obat itu biasanya memiliki ciri khas nama masing-masing. Obat-obat dengan akhiran pril itu adalah obat-obat yang masuk ke dalam ACE inhibitor ya, atau ACI ya. Captopril, lisinopril, ramipril, enalapril, perindopril, dan sebagainya. Untuk di Indonesia sendiri, mungkin yang paling sering kita dengar hanya yang 3 ini ya, captopril, lisinopril, dan ramipril, di mana captopril dosisnya adalah 12,5 sampai 100 mg, kemudian lisinopril 2,5 sampai 10 mg, dan ramipril 2,5 sampai 10 mg. Ya, absorpsinya untuk captopril sendiri adalah 60-75%, lisinopril tidak diketahui datanya, sedangkan absorpsi ramipril adalah 50-60%. Nah, efek samping yang masih kadang tidak disukai oleh pasien yang mengkonsumsi ACE inhibitor adalah yang sering terjadi adalah batuk kering. Nah, batuk kering ini terjadi karena tadi ACE inhibitor ini akan menyebabkan pelepasan bradikinin, di mana bradikinin ini di paru-paru akan menyebabkan iritasi sehingga menyebabkan batuk kering. Lalu terjadi hipotensi, hiperkalemia, di beberapa pasien juga terjadi skin rash atau kemerahan pada kulit, dan angioedema atau bengkak ya.
Lalu, golongan yang kedua adalah angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB ya, di mana ARB ini akan mencegah angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya sehingga angiotensin 2 tidak dapat stimulus kelenjar adrenal untuk memproduksi aldosteron ya. Jadi ARB ini akan berikatan dengan reseptor angiotensin 2 sehingga angiotensin 2 ini tidak akan menstimulus adrenal untuk memproduksi atau melepaskan aldosteron sehingga tidak terjadi peningkatan peningkatan tekanan darah. Obat-obat yang termasuk ke dalam ARB itu ada valsartan, losartan, kandesartan, dan telmisartan. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa obat-obatan antihipertensi ini gampang-gampang susah menghafalnya. Gampangnya adalah masing-masing golongan itu memiliki akhiran yang sama. Untuk ARB memiliki akhiran tan ya, valsartan, losartan, kandesartan, telmisartan ya. Di mana dosisnya untuk valsartan 80-160 dan selanjutnya kemudian telmisartan 40-80 mg. Absorpsinya untuk keempat obatnya tidak ada data yang valid. Kemudian Tmax-nya atau waktu dia mencapai kadar puncak pada plasma itu adalah valsartan 2-4 jam, di mana losartan 1 jam, kandesartan 3-4 jam, sedangkan telmisartan yang paling cepat hanya setengah jam sampai 1 jam saja, di mana bioavailabilitasnya telmisartan termasuk yang paling tinggi yaitu 43% dan valsartan dipengaruhi oleh makanan, di mana losartan dan telmisartan tidak dipengaruhi oleh makanan. Efek samping dari ARB ini adalah pusing ya. Pusing ini terjadi karena penurunan tekanan darahnya pada obat-obatan ARB ini cukup signifikan sehingga beberapa pasien itu mengalami pusing ketika mengkonsumsi obat-obatan dari golongan ARB. Lalu edema perifer atau bengkak ya atau bengkak pada anggota gerak seperti kaki, tangan, dan sebagainya. Lalu vertigo dan sakit kepala. Ini pengaruhnya disebabkan oleh yang tadi saya sampaikan, penurunan tekanan darahnya masih cukup tinggi untuk ARB ini sendiri. Oke, selanjutnya golongan lain yang digunakan sebagai obat-obat antihipertensi adalah alpha blocker, di mana alpha blocker ini mekanisme aksinya adalah menghambat reseptor alfa pada pasca sinaptik yang efeknya menimbulkan vasodilatasi namun jarang menyebabkan takikardi atau peningkatan tekanan darah. Nah, obat ini, golongan alpha blocker ini, dia efek penurunan tekanan darahnya itu sangat cepat, terutama pada dosis pertama, sehingga harus hati-hati pada pemberian dosis pertama. Ya, pasien yang menerima obat golongan alpha blocker ini pada dosis pertama harus dimonitoring karena penurunan tekanan darahnya cukup cepat seperti itu. Lalu yang kedua adalah alpha blocker. Nah, neurotransmitter norepinefrin ini akan berikatan dengan reseptor beta ya. Norepinefrin berikatan dengan reseptor beta, efeknya adalah vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah lalu meningkatkan kontraktilitas dan denyut jantung. Ya, ketika ada alpha blocker, obat-obatan alpha blocker, maka alpha blocker ini akan
akan menghambat norepinefrin ya, neurotransmitter norepinefrin berikatan dengan reseptornya ya. Reseptornya norepinefrin adalah reseptor beta. Nah, beta blocker ini akan menghambat norepinefrin berikatan dengan reseptornya sehingga tidak terjadi vasokonstriksi, tidak terjadi peningkatan kontraktilitas dan denyut jantung seperti itu. Lalu ada obat-obatan golongan kalsium channel blocker. Nah, antagonis kalsium menghambat arus masuk ion kalsium melalui saluran rambat membran sel yang aktif. Golongan ini akan mempengaruhi sel miokardiak jantung dan sel otot polos pembuluh darah sehingga akan mengurangi kemampuan kontraksi dari miokard atau otot jantung dan pembentukan dan propagasi impuls elektrik dalam jantung serta tonus vaskuler sistemik atau koroner ya. Jadi obat-obatan dari golongan kalsium channel blocker ini akan menyebabkan sel-sel yang ada pada otot jantung itu mengurangi kemampuannya, kemudian pembentukan propagasi impuls elektriknya, serta menurunkan tonus vaskuler dan sistemik atau koroner. Ada juga obat-obatan golongan nitrodilator yang merupakan vasodilator koroner yang sangat poten ya. Dia akan melebarkan pembuluh darah jantung, kemudian menyebabkan arus balik vena, mengurangi arus balik vena sehingga mengurangi beban ventrikal kiri ya. Jadi obat-obat nitrodilator ini akan mengurangi arus balik vena sehingga beban ventrikal kiri pada jantung akan berkurang. Berikut ini saya sajikan tabel dari obat-obat antihipertensi beserta mekanisme kerja dan efek sampingnya. Ya, tadi kita sudah bahas satu-satu obat-obat diuretik dari golongan thiazid, kemudian obat-obat alpha blocker yang terdiri dari ventolamin, prazosin, tamsulosin dan sebagainya. Lalu obat-obatan beta blocker, acebutolol, atenolol, propranolol, labetalol, bisoprolol dan sebagainya. Kemudian zat dengan kerja pusat ini belum kita bahas karena ada pembahasannya sendiri. Kemudian ada calcium channel blocker, CCB, yaitu nifedipin, amlodipin, diltiazem, dan sebagainya. Kemudian obat-obatan dari golongan penghambat sistem RAS tadi, ada ACE inhibitor, ada ARB ya, angiotensin 2 atau angiotensin reseptor blocker ya. Ini masing-masing antihipertensi beserta mekanisme kerja dan efek sampingnya secara lebih rinci seperti itu. Nah, saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti di video berikutnya kita akan membahas terkait obat-obat yang digunakan pada kondisi gagal jantung. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.